Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Sungguh segala puji hanya milik Allah. Hanya Dia yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Segala keindahan yang kita lihat, segala kenikmatan yang kita rasakan, dan segala kesuksesan yang kita raih, itu murni karunia Allah untuk kita. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satupun manusia yang dapat menyesatkannya. Dan sebaliknya, siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini, walaupun 1000 ustadz didatangkan untuk menunjuki dia jalan kebaikan, dia tidak akan pernah menjalani kebaikan tersebut kecuali Allah. Sehingga kita tidak pernah putus mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata. Dia esa dan tiada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad ibn Abdullah adalah hamba utusan Allah. Hanya lewat dia kita bisa menuju surga Allah. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, khususnya saudaraku Hisham bin Talib bin Makki yang akan menikah hari ini dengan saudari Suhailah binti Awud bin Makki, hafizahumallahu tabaraka wa ta'ala. Hari ini hari yang indah. Kita bisa melihat keindahan itu dengan hadirnya kita bersama di tempat ini. Semua orang dikirimin undangan untuk menyaksikan pernikahan. Dan Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah menceritakan tentang kebesaran Allah. Dan Allah itu maha besar. Dan setiap solat kita mengatakan Allahu Akbar. Rukuk pun kita mengatakan Allahu Akbar. Sujud pun kita mengatakan Allahu Akbar. Agar kita sadar kalau kita ini makhluk yang lemah. Dan Allah tunjukkan tanda-tanda kebesarannya di antaranya kita. Allah jadikan bagi kalian pasangan kalian dari diri kalian. Kenapa? Litaskunu ilaiha. Agar kalian merasa damai, tentram kepada istri. Adapun cinta, itu Allah yang bikin. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah yang menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Tapi tetap ada usaha dari hamba. Hari ini, tepatnya tanggal 23 Dzulqa'dah 1439 Hijriah, semua orang diundang untuk melihat pernikahan saudara kita Hisham bin Talib bin Makki bersama Suhailah. Itulah indahnya pernikahan. Mendekatkan yang jauh, mempermudah yang sulit. Tapi tatkala terjadi perceraian, ana yakin tidak ada satupun yang diundang pada perceraian tersebut. Kenapa? Karena sejatinya setan senang sekali dengan perceraian. Jamaah rahimakumullah, Allah telah menetapkan bahwa apa saja yang ada di muka bumi ini akan hancur, hilang dan sirna. Allah mengatakan inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza.
Kata Allah, kami jadikan semua yang ada di muka bumi ini gedung tempat kita menyaksikan pernikahan ini. Kita yang ada di atasnya. Itu perhiasan yang menghiasi dunia ini. Untuk apa? Kata Allah, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Ketika seorang menikah pun dia sedang diuji. Bisakah dia beramal yang baik dengan istrinya? Bisakah dia menciptakan rumah tangga yang diridhai Allah Jalla Jalaluh? Rumah tangga yang mengantarkan semua anggota keluarga yang ke surga Allah Jalla Jalaluh. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Bagaimana dengan dunia ini? Antum gak usah mikirin. Allah sudah menetapkan wa inna la ja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Gedung ini akan rata sama tanah. Gedung-gedung yang tinggi di Jakarta akan rata menjadi tanah. Gunung-gunung pun yang tinggi akan rata menjadi tanah. Hanya tinggal kita yang akan menghadapi hisab kita. Tadi kita dengar bagaimana qari'ul Quran membacakan akhir suratul Waqiah. Tapi mungkin sebagian di antara kita juga enggak terketuk hatinya untuk menambah keimanannya. Karena dia enggak paham dengan apa yang dibacakan. Maka paling tidak pulang dari sini, semuanya buka apa yang tadi dibacakan oleh qari. Khususnya saudaraku Hisham. Karena engkau akan menjadi pemimpin di rumahmu. Pekerjaan tersulit bagi suami itu bukan ngasih makan istrinya. Pekerjaan terberat buat suami itu kan bukan memberikan pakaian buat istrinya. Tapi pekerjaan terbesar dan terberat buat suami dan terpenting dalam hidupnya adalah menggandeng tangan istrinya menuju surga Allah Jalla Jalaluh. Jangan ada yang mengharap masuk surga. Satupun dari kita. Sampai mempertanggungjawabkan bini dan anak-anaknya. Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Yang beriman dengarkan perintah Allah ini. Allah mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bukan dari kelaparan. Bukan dari dipermalukan di depan manusia. Bukan dari rampok, bukan dari pencuri. Tapi dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Wallahi jamaah. Itu ujian terberat seorang suami. Anak kemarin sudah ngobrol sama Hisham. Mudah-mudahan semalam dia bisa tidur. Karena terkadang orang kalau mau nikah banyak beban pikiran. Maka anak berpesan buat Hisham khususnya. Jadilah engkau manusia yang terbaik buat istrimu. Anak yakin Ami Aud Maki memilih Hisham untuk menjadi menantu setelah perjalanan panjang memikirkannya. Setelah istikharah meminta pilihan dari Allah Jalla Jalaluh. Karena kita tidak tahu bagaimana kehidupan anak kita setelah menikah. Hanya Allah yang tahu. Dan kita minta sama Allah. Dan Rasul SAW berpesan kepada semua lelaki supaya kita sadar. Siapa sih orang yang terbaik di antara kita? Apakah yang selalu nongol di depan televisi? Apa yang selalu ceramah? Kata Rasul SAW, khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama bininya. Kalau mau tahu orang baik, tanya sama istrinya. Apabila kita baik di luar, itu hanya pencitraan banyaknya. Orang tahu kita khair, kita baik sama orang, tersenyum. Belum tentu kita baik sama istri kita. Dan ukuran kebaikan adalah kebaikan kepada istri. Lihat bagaimana baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau panglima perang ketika Uhud, ketika Badar. Beliau pakai baju besi itu. Beliau Amirul Mukminin, Imamul Muslimin, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Ketika beliau masuk rumahnya, beliau menjadi seorang suami buat istrinya. Itu sahabat ingin tahu apa sih yang dikerjakan Nabi dalam rumahnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang tertutup dari kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam. Istri-istri Nabi cerita bagaimana Nabi di atas ranjangnya. Bagaimana Nabi di kamar mandi, bagaimana Nabi di meja makan, bagaimana Nabi duduk bercerita bersama istrinya.
Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana fi mihnati ahli. Nabi itu kalau masuk rumah, bantuin harimnya. Bantuin keluarganya. Yahlibu syatahu wa yakhsifu na'lahu wa yarqa thawbahu sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, ini manusia terindah yang paling dicintai Allah, yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, yang kita diperintahkan mencontoh beliau alaihi salatu wassalam. Beliau masuk rumahnya, beliau memerah susu kambingnya sendiri. Sandalnya rusak, beliau perbaiki sendiri. Bajunya robek, beliau jahit sendiri sallallahu alaihi wasallam. Itu manusia terindah, jamaah. Kadangkala kita sok. Ada yang mengatakan aib. Rijal masuk dapur aib, kata dia. Rijal pemimpin. Wallahi jamaah, hada nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Beliau makan bersama istrinya. Beliau ganti gelas sama istrinya. Beliau gigit daging gantian sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa enggak bisa kita mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam? Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, la yafraq mu'minun mu'minah. Tidak ada wanita yang sempurna. Hisham bin Talib bin Makki hari-hari akan menunjukkan kepadamu kekurangan-kekurangan Suhailah. Karena Suhailah tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Engkau akan melihat itu. Bagaimana seorang suami menyikapi kekurangan istrinya? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yafraq mu'minun mu'minah. Enggak boleh itu. Lelaki yang beriman membenci istrinya beriman. Yang beriman. In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kalau dia melihat perilaku istrinya yang tidak dia sukai, lihatlah, bukankah banyak kebaikan istrinya. Dan hari ini Hisham datang meminang hendak menikah karena melihat kelebihan-kelebihan Suhailah, bukan melihat kekurangannya. Dan bagi jamaah yang terakhir nih, Allah berpesan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kata Allah, pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut, dengan cara yang ma'ruf. Pelajari. Kita ini menikah nggak pernah ada sekolahnya. Bagaimana cara menggauli istri? Banyak di antara kita yang nggak pernah belajar. Dia belajar bagaimana membangun gedung yang tinggi. Bagaimana dia berbicara dengan 10 orang, 100 orang, 1000 orang, tapi nggak pernah belajar bagaimana berbincang dengan istrinya. Nabi alaihissalam, kalau malam hari, beliau nggak langsung tidur. Beliau majelis sama istrinya. Istrinya cerita didengerin. Kadang-kala kita nih, istri kita cerita, oh ana sudah tahu ceritanya. Alas, ana sudah tahu ceritanya. Allahu Akbar. Kadang-kala kalau sohibnya yang telepon, Masya Allah, ahlan wa sahlan, akhbar bekhair. Ganti harimnya yang telepon, iya, ada apa? Nah, iya sudah. Allahu Akbar. Allah yang nyuruh wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci sama istri kalian, apa yang harus dilakukan? Ceraikan istri kalian? La, sabar. Engkau rejal engkau. Sabar. Dengan husnudzan sama Allah. Fa'asa an takrahu syai'an. Bisa jadi yang engkau benci, Allah jadikan di sana banyak kebaikan yang kita tidak mengetahuinya. Adapun untuk Suhailah binti Awud bin Makki, barakallahu laki wa barak alaiki wa jama' bainakum fi khair. Ingatlah, sebentar lagi ayahmu akan melepaskanmu. Para jamaah, ketika seorang ayah mengatakan zawwajtuka wa ankahtuka binti, kemudian Hisham mengatakan qabil, selesai jamaah. Ingat, surga dan nerakamu akan diserahkan oleh ayahmu kepada Hisham. Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada seorang sahabat wanita, unduri aina anti lahu, fa innama huwa jannatuki aw naruki. Lihat di mana sikapmu dengan suamimu. Suamimu itu surgamu dan nerakamu. Sehingga kalau kita melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bercerita, wanita itu mudah masuk surga, enggak sulit. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, mudah-mudahan Suhailah mendengarkan. Idza shallatil mar'atu khamsaha
wa shamat syahraha, wa ata'at zawjaha, wa hafizat farjaha, qila laha udkhulil jannah min ay abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita salat yang 5 waktu, hak Allah dia jaga. Dia puasa di bulan Ramadan dan taat patuh sama suaminya. Seorang wanita itu harus taat dan patuh sama suaminya selama perintah suami tidak bertentangan dengan perintah Allah. Patuhi suami. Kalau dipanggil sama suaminya jangan pernah mengatakan tunggu, jangan. Datang ke suami. Karena suaminya ini termasuk bayi besar. Kalau telat sedikit marah-marah. Maka adalah seorang wanita tahu diri. Taati apa saja yang diinginkan oleh suami. Jadilah wanita terindah buat suami. Yang kalau dipandang menyenangkan hatinya. Tidak pernah membuat suaminya susah. Selalu membukakan pintu buat suaminya. Mempersilahkan suaminya. Kemudian apabila suami keluar rumah. Perempuan yang baik ini akan menjaga kehormatan dirinya. Ana wasiatkan kepada semua perempuan-perempuan ini. Untuk mendelete semua kontak-kontak yang bukan mahramnya. Kontak-kontak yang tidak ada hubungan sama dia. Kalau dia punya Facebook, punya Twitter, punya IG, hapus. Ingat, Suhailah sebentar lagi akan menjadi milik Hisham bin Talib bin Makki. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.